Dengan sejumlah narasumber terkait dengan bagaimana gerakan para elit-elit politik menjelang 2024, masih bersama Mas Adi Praitno dan juga ada Bang Andreas Hugo Pereira dan juga ada Mas Pipin Sopian. Saya ke Mas Adi, sebenarnya ini tadi seperti kata Mas Pipin, ini kan obrolan elit biasanya sudah berlangsung, kita baru mendengarnya nanti nih Mas Adi, mungkin Mas Adi masih lebih dekat lah gitu untuk mendengar bagaimana obrolan di antara elit tersebut. Yang saat ini sedang ditunggu nih sebenarnya apa Mas Adi oleh para elit? Apakah sampai berakhirnya masa jabatan beberapa calon-calon besar yang bisa diusung, terutama mereka yang merupakan kepala daerah, ataukah mungkin kesepakatan mengenai dukungan antar partai politik, atau sebenarnya apa yang saat ini ditunggu sebelum penegasan dari partai-partai mengenai berkoalisi dengan siapa dan mengusung siapa untuk capres dan cawapres, Mas Adi? Kecenderungannya ada dua mazhab ya. Mazhab pertama itu ada orang seperti yang ingin meresmikan pernikahan tapi sudah booking gedung, catering, dan itu seperti KIB itu ya. Mereka sudah punya perahu tuh, cuman belum tentu ini siapa pengantennya. Bisa gedung yang sudah disewa dan lain-lain itu dibatalkan kalau pengantennya itu tidak sesuai dengan selera mereka. Ada mazhab begitu sekarang kan. Nah, ada juga yang mazhab seperti yang dilakukan oleh teman-teman PKS dan Nasdem, kemungkinan Demokrat lah. Sudah dimunculkan namanya, soal mungkin ya Anies akan berpasangan dengan AHY. Tapi perahunya belum solid, konon karena misalnya Nasdem tidak terlampau cocok, kalaupun toh Demokrat bergabung, harus AHY sebagai cawapres. Nama sehingga koalisinya belum deklarasi sampai sekarang. Sekalipun misalnya sering intens, sering komunikasi, sering silaturahmi, tapi karena calon pengantinnya belum cocok, maka sewa gedung, catering, dan IO-nya pun belum dilakukan karena masih maju mundur, takut tekor di awal. Begitupun dengan Gerindra dan PKB, belum tentu ada jaminan lah bahwa misalnya kita akan melihat sejauh mana Muhaimin Iskandar ini sabar, digantung nasibnya oleh Prabowo Subianto dan Gerindra yang selalu berharap bisa dipinang sebagai pasangannya di 2024. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian ajakan komunikasi dengan Mbak Puan misalnya disambut dengan baik. Coba, mana mungkin kita melihat orang seperti Cak Imin ingin presiden, berdoa juga berharap dijadikan sebagai cawapres, mendoakan Mbak Puan Maharani sebagai presiden di Republik ini, coba bayangkan. Ini kan satu statement politik yang ngayun. Saya membaca kalau PKB dan Cak Imin 100% target maksimalnya harus maju, ya tidak boleh tidak, apapun partainya yang menyediakan slot bagi Muhaimin Iskandar maju, ya disitulah akan berkoalisi. Jadi sebenarnya partai-partai ini berharap bahwa kader terbaik mereka lah yang kemungkinan harus bisa diusung untuk 2024. Ya pertama memang untuk menyelamatkan kotel efek, yang kedua adalah soal gengsi politik ya. Saya ingat kalau mencalonkan kader sendiri itu ada gengsi, ada dignity yang kemudian di atas rata-rata. Baru setelah itu bicara tentang bagaimana bertempur ya, entah elektabilitasnya rendah, sedang ataupun sedang menjulang. Itu lain hal. Kesepakatan inilah yang kemudian bisa dibaca dari para elit yang terus membangun komunikasi politik. Apakah misalnya ketika Mbak Puan melakukan safari politik ke elit-elit itu, ini tentu bukan hanya soal ingin koalisi secara kepartaian, tapi Mbak Puan secara personality sudah mulai melihat bagaimana chemistry dan penerimaan partai politik. Andai Mbak Puan yang akhirnya akan disorong oleh PDIP sebagai kandidat capres, apakah juga akan tetap berfungsi ataupun tidak? Ataukah justru partai-partai lain yang saat ini di internal koalisi pemerintah tertarik dengan tetangga-tetangga sebelah yang juga tawarannya juga jauh menarik? Kan begitu sebenarnya. Karena pada prinsipnya partai ini berkoalisi dengan siapapun ingin menang, bukan hanya ingin bikin poros dan bisa maju. Inilah yang sebenarnya turut mendinamisasi gerakan-gerakan politik ke depan ya, yang menurut saya cukup dinamis dan tidak bisa dipastikan. Itu yang pertama. Kedua, menurut saya ya kalau ini pembicaraan elit betul apa yang disampaikan oleh SBY atau Mas Pipin bahwa dalam tanda kutip ada intervensi yang didesain soal kemungkinan bahwa di 2024 akan ada hanya 2 poros politik, ya tentu beda ceritanya. Makanya kalau tidak ada peta kompetisi di luar potret koalisional pemerintah saat ini, tidak ada figur di luar non pemerintah yang maju, ya saya kira Pilpres bisa dipastikan adalah all Jokowi's men, adalah teman-temannya Bang Hugo Pereira semua. Ini yang saat konon Mas Pipin yang konon sedang membangun jaringan politik dengan Nasdem dan Demokrat, ya sedang diuji apakah godaan-godaan bikin poros itu kuat ataupun tidak. Mas Adi, saya mau ke topik itu.
Mas Adi, saya mau ke topik itu karena ini biar saya bisa bagi waktu dengan teman-teman yang lain juga. Tapi apakah memang poros itu tadi Nasdem, PKS, Demokrat ini satu-satunya nanti yang akan bisa mungkin menawarkan calon ketiga gitu? Ataukah kalau poros ini saja tidak kunjung terbentuk, maka ya bisa dikatakan ya silakan saja kita siap-siap saja melihat hanya ada 2 pasangan calon melihat koalisi yang ada. Kalau melihat konfigurasinya mestinya ada 4 calon. Oke. Pasti ada KIB, ada Gerindra, PKB, PDIP juga bisa maju sendiri, dan ada poros Nasdem, PKS, dan Demokrat. Tapi sekali lagi nanti akan dilihat pengantennya siapa. Kalau pengantin di antara poros-poros yang ingin maju ini adalah orang cocok, bisa meningkatkan elektabilitas dan mungkin juga menang, ya saya kira poros-poros ini cenderung akan masuk angin. Oke. Untuk apa tanding kalau kalah, kan begitu ceritanya. Banyak kan kayak Bang Andreas ini yang sebenarnya sudah punya boarding pass maju, siapa calonnya yang akan diusung, apakah bisa menimbulkan efek kejut ke partai lain untuk berkoalisi ataupun tidak, ini kan pertaruhannya. Ya, oke. Saya mau konfirmasi ke Mas Pipin apa yang dikatakan oleh Mas Adi tadi, benarkah bahwa itu yang sampai saat ini masih menahan terbentuknya koalisi antara 3 partai ini, antara partai Anda, PKS, dengan Demokrat dan Partai Nasdem? Saya kira apa yang disampaikan oleh Mas Adi ya, saya kira belum tidak sepenuhnya benar ya, bahwa kami 3 partai ya, PKS, Nasdem, dan Demokrat memang komunikasi intens ya, penjajakan dilakukan ya, sudah mau proses mungkin mudah-mudahan akan ada hikmah gitu ya. Tentu ada beberapa pembicaraan ya. Pertama adalah terkait dengan pasangan capres-cawapres, itu yang sedang digodok. Siapa yang berpeluang menang, kemudian tentu yang akan mendapatkan tiket. Yang kedua adalah kita ingin membahas platform, kira-kira visi misi program kerja ke depan seperti apa gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana strategi pemenangannya. Jadi 3 hal itu yang utama dibahas, berbeda mungkin dengan KIB yang membangun koalisi langsung begitu ya, dan secara tiba-tiba bagi kami biarkan dulu pembahasan itu intens, dibangun chemistry, kedekatan, bahwa iya misalnya Partai Nasdem berada di pemerintahan, kita belum pernah berkoalisi di tingkat nasional, dan saya kira penjajakan itu ya terus komunikasi dijalankan secara intens itu yang dilakukan. Jadi saya kira kami tidak mau terburu-buru, bahasa Pak Jokowi itu ojo ke susu ya. Jadi kita ingin pelan-pelan ya, dan kita juga ingin melihat bagaimana respon publik, respon para kader PKS, simpatisan struktur ya, kemana arahnya mereka ya. Sebagaimana saya selalu sampaikan bahwa PKS partai ini bukan apa-apa tanpa dukungan dari mereka. Makanya tentu Musyawarah Majelis Syuro PKS akan menentukan, ada 99 nama yang akan menentukan siapa capres-cawapres ke depan, siapa partai koalisi yang akan kami sahkan sebagai mitra koalisi. Oke. Saya ke Bang Andreas, tampaknya kalau mau 4 calon tadi kan PDIP mengajukan sendiri, tapi saya ragu lah masa PDIP mau mengajukan sendiri, tentu butuh sebuah koalisi. Ini kan seperti lagi ditegaskan, ini bukan hanya pencapresan tapi ada pileg juga yang akan berlangsung dan lain-lain. Kita tahu secara politik rasa-rasanya tidak mungkin mau sendirian saja begitu. Nah, jadi saya ingin tahu kalau dari PDIP sampai saat ini tampaknya punya kenyamanan memang karena suaranya cukup besar, tapi sudah punya gedung kah, belum punya pengantin kah, atau bagaimana kalau mengikut mazhab yang digambarkan Mas Adi tadi? PDIP sendiri posisinya menunggu apa nih, Bang Andreas? Yang pasti PDI Perjuangan ingin undangannya tuh lebih banyak datang. Bahwa semua persiapan pesta pengantin tapi juga undangannya lebih banyak datang ya. Saya kira sama seperti yang lain, semua ingin menang di dalam pemilu ini gitu. Oleh karena itu toh akhirnya kemeriahan pesta itu ditentukan oleh para undangannya itu gitu. Bukan hanya pengantin dan bukan hanya event organizer-nya gitu, tapi kemeriahan pesta itu ya ditentukan oleh para undangan, dan undangan itu yang akan memeriahkan pesta dan memenangkan kontestasi itu gitu, Timothy. Jadi saya kira at the end of the story dari semua cerita ini kan adalah ya bahwa partai-partai kan ingin menang di dalam kontestasi Pilpres nanti. Oke, dan itu yang terakhirkan. Kita akan bahas lagi pasti topik ini ke depannya, karena meskipun mungkin terasa
agak jauh, tapi sebenarnya kita yakin dalam tahapan Pilpres ini sudah dekat, sudah kurang dari 2 tahun, sehingga masih sangat dinamis seperti kata Mas Adi tadi, bagaimana perkembangan maupun dukungan terhadap partai-partai politik maupun para pasangan calon. Terima kasih atas waktunya Mas Adi Praitno, Bang Andreas Hugo Pereira, dan juga Mas Pipin Sopian. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk Bapak-Bapak semua. Terima kasih, salam sehat. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita kembali lagi dengan informasi lainnya, Saudara. Ada informasi dari Pesta Rakyat Simpedes BRI yang berlangsung di Kota Bandar Lampung. Ini berlangsung dengan meriah dan sejumlah kegiatan mulai dari pawai ratusan UMKM, program kesehatan, hiburan band ternama tanah air, hingga bagi-bagi hadiah ini disambut antusias oleh masyarakat. Pesta Rakyat Simpedes hadir di Provinsi Lampung digelar di Lapangan Sabura Enggal, Bandar Lampung. Lampung merupakan kota ke-7 digelarnya Pesta Rakyat Simpedes setelah Palembang, Sumatera Selatan. Ada 6 pilar kegiatan yang mengisi puncak acaranya pada Sabtu dan Minggu 25 September kemarin. Di antaranya dimeriahkan dengan kemeriahan pawai budaya. Selain itu, PRS juga menghadirkan 118 UMKM binaan BRI dengan berbagai macam produk unggulannya. Ada pula panen hadiah yang diberikan kepada pengunjung yang beruntung. Pojok eksis sebagai area pengunjung untuk mengaktualisasi diri serta menambah pengetahuan dengan berbagai aktivitas seni dan olahraga hingga literasi digital kepada komunitas. Yang tak kalah menarik, BRI juga menggelar kegiatan cek kesehatan gratis sebagai bentuk kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR. Regional CEO Office BRI Bandar Lampung, Endah Nurhayati mengatakan Pesta Rakyat Simpedes diselenggarakan sebagai wadah bagi perkembangan UMKM dengan tema PD, memimpin perubahan. UMKM itu merupakan denyut nadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Demikian juga menjadi fokus dari bisnis BRI itu sendiri. Kami tidak hanya menjalankan fungsi intermediari keuangan, namun juga mendampingi dan melakukan edukasi, peningkatan kapasitas para pelaku UMKM. Pesta Rakyat Simpedes ini disambut antusias para pegiat UMKM binaan BRI. Pengunjung juga merasa terhibur dengan suguhan aksi panggung penyanyi dan band ternama tanah air seperti Kangen Band, Padi Reborn, Republik, Kahitna hingga Yeni Inka. Menurut aku bagus banget ya, apalagi desainnya juga lebih baik dari pameran-pameran sebelumnya. Menurut aku ini ngebantu banget buat UMKM. Walaupun aku di sini ngejaga aja, tapi aku ngerasain kalau misalnya animo masyarakatnya juga jadi baik banget. Sementara kita juga jauh-jauh dari kalian ya ke sini pengen lihat acara kayak gini, soalnya kan jarang banget acara kayak gini juga. Dengan siapa Mbak kesini Mbak? Suami aja. Suami ya? Aja. Oh, iya. Dari Lampung Selatan ya Mbak ya? Ya. Oh. Untuk dapat masuk ke area Pesta Rakyat Simpedes, pengunjung hanya perlu mendownload aplikasi Brimo dan men-scan QRIS Rp1 serta memindai aplikasi Peduli Lindungi. Pesta Rakyat Simpedes BRI 2022 akan berlangsung hingga bulan Desember 2022 dengan menyambangi 379 titik di seluruh Indonesia. Rian Winarta, Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung.